Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem absensi karyawan dengan metode barcode pada PT Kemenang Jaya. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan dunia teknologi informasi saat ini semakin cepat memasuki berbagai bidang, sehingga kini semakin banyak perusahaan yang berusaha meningkatkan usahanya terutama dalam bidang bisnis yang sangat berkaitan erat dengan teknologi informasi itu sendiri. Dengan adanya komputer sebagai alat pengelola data, maka semua bidang dalam suatu perusahaan ataupun instansi dapat dikomputerisasikan. Dalam kajian ini, penulis ingin memberikan suatu solusi dengan merancang dan mengaplikasikan suatu alur kerja sistem absensi berdasarkan sistem absensi manual yang sudah ada pada PT Kemenang Jaya yang masih kurang efektif dan efisien. Tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah membangun sistem informasi sehingga mempermudah instansi dalam pengambilan atau pengolahan data presensi pegawai, membangun sistem informasi presensi pegawai yang terkomputerisasi untuk menggantikan sistem yang ada pada saat ini. Manfaatnya adalah untuk bagi penulis, penelitian ini menambah pengetahuan dalam pengajian informasi. Bagi instansi diharapkan dapat mempermudah pengelolaan data kehadiran, bagi karyawan diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan absensi, dan bagi pembaca diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam penyajian informasi absensi. Bab 2. Landasan teori. Konsep dasar sistem. Sistem yang menekankan pada prosedur, yaitu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk penyelesaian suatu sasaran tertentu. Karakteristik suatu sistem yang karakteristik atau sifat-sifat tertentu yaitu mempunyai komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem, serta sasaran sistem. Klasifikasi sebuah sistem dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu mempunyai sistem abstrak dan sistem fisik, sistem alamiah dan sistem buatan manusia, sistem tertentu dan tak tertentu, serta sistem tertutup dan sistem terbuka. Teori pendukung. Menurut Kristanto, informasi merupakan kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Siklus informasinya dimulai dari data mentah diolah melalui suatu model menjadi informasi atau output, kemudian informasi diterima oleh penerima sebagai dasar untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan yang berarti akan membuat data kembali. Kemudian data tersebut akan ditangkap sebagai input dan selanjutnya membentuk siklus. Kualitas informasi. Kualitas dari suatu informasi tergantung dari 3 hal berikut, yaitu akurat, tepat pada waktunya, serta relevan. Kemudian barcode. Barcode adalah informasi terbacakan mesin dalam format visual yang tercetak. Bersamaan dengan pesatnya penggunaan barcode, kini barcode tidak hanya bisa mewakili karakter angka saja, tapi sudah meliputi seluruh kode ASCII. Tipe barcode ada 3, yaitu linear barcode, stack barcode, dan 2 dimensi barcode. Barcode reader adalah perangkat untuk membaca kode-kode garis visual barcode. Pada asalnya, sebuah barcode scanner dibuat dengan menggunakan fixed light dan sebuah fotosensor tunggal di mana penggunaannya adalah dengan cara menggosok-gosok kode barcode secara manual pada desain. Manfaat barcode yang utama adalah penggunaan barcode adalah kecepatan dan ketepatan data. Penggunaan barcode akan mempercepat proses pelayanan dan mengurangi kesalahan input data. Metode penelitian. Metode penelitian ini identifikasi masalah, studi literatur, observasi, analisis data, perancangan, desain program, implementasi, serta pengujian. Adapun ruang lingkup, dalam penulisan makalah ini penulis hanya membatasi ruang lingkup permasalahan pada sistem absensi kepada karyawan PT Kemenang Jaya. Bab 3. Pembahasan. Berdasarkan hasil survei dan interview yang dilakukan mengenai prosedur sistem pengabsenan pegawai, tahapan yang dilakukan PT Kemenangan Jaya dalam tahap presensi ini adalah sebagai berikut. 1. Admin mencetak lembar kartu absensi pegawai.
2. Lembar kartu absensi diserahkan pada pihak manajemen personalnya untuk divalidasi. 3. Lembar kartu tersebut diserahkan pada masing-masing pegawai untuk melakukan absensi. 4. Admin atau staf personalia merekap dan mendata semua lembar kartu absensi pegawai. 5. Admin atau staf personalia melakukan penginputan secara manual pegawai yang telah melakukan proses presensi berdasarkan data pada lembar kartu absensi. 6. Data absensi pegawai terupdate. 7. Admin atau staf personalia menyerahkan laporan data hadir pegawai ke bagian manajemen personalia untuk divalidasi. Diagram activity merupakan bagan alur yang menunjukkan arus data dari laporan dan form termasuk tembusannya pada sistem. Jadi di sini diagram activity-nya adalah ada pegawai dan admin staf personalia. Untuk startnya, cek data pegawai hadir dan tidak hadir. Jika startnya hadir, maka cetak kartu absensi. Lalu sistem ke pegawai untuk kartu absensi pegawai, lalu input data absensi. Jika tidak ada absen atau tidak hadir, input data update data pegawai. Setelah itu diproses ke detail data pegawai. Setelah itu cetak kartu absensi, kemudian cetak report pegawai, lalu akhir di report data pegawai. Spesifikasi dokumen masukan. Beberapa data yang akan menjadi masukan atau input dalam sistem ini adalah data pegawai merupakan data pribadi pegawai yang meliputi beberapa keterangan tambahan seperti bagian jabatan dan keterangan lainnya. Data hadir pegawai meliputi data tentang waktu kedatangan dan waktu kepulangan pegawai. Jadi kalau misalkan pegawainya telat atau pegawainya pulang lebih awal dari jam kerja, itu sudah ada di data hadir pegawai, sudah terrecord. Lalu spesifikasi dokumen keluaran. Sedangkan data keluaran sistem ini adalah data presensi pegawai, laporan akhir data presensi pegawai, laporan akhir total waktu dan presentase waktu presensi pegawai, dan histori data presensi. Selanjutnya, permasalahan pokok. Permasalahan yang dihadapi pada sistem manual seperti ini adalah: yang pertama, belum adanya sistem yang dapat mencegah pegawai untuk melakukan penitipan absensi. Yang kedua, ketidakefisienan waktu yang digunakan untuk presensi. Yang ketiga, belum adanya pengoptimalan penggunaan barcode pada ID card pegawai. Dan yang keempat, sulit untuk mencari arsip laporan data presensi pegawai yang telah berjalan lama lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, untuk pemecahan masalah adalah dengan melakukan pengoptimalan penggunaan barcode. Data barcode akan dibentuk berdasarkan nomor induk pegawai yang akan tercantum dalam kartu pengenal atau ID card pegawai, yang merupakan metode dari segi kepraktisan dan efisiensi waktu dalam melakukan proses pencatatan daftar kehadiran dan kepulangan pegawai. Selanjutnya ada tahap perancangan sistem. Dalam hal ini akan diterangkan tentang lingkungan yang digunakan dalam pengembangan program yang meliputi jenis perangkat lunak atau software yang digunakan, sistem operasi yang digunakan, dan spesifikasi perangkat keras atau hardware yang digunakan. Selanjutnya analisis kebutuhan sistem, yaitu sebagai berikut. Poin pertama, mampu mengidentifikasikan ID pegawai yang di-scan. Apakah data tersebut ada dalam database dan ada dalam daftar absensi. Yang kedua, mampu menampilkan data dan daftar pegawai yang telah berhasil melakukan scan barcode. Yang ketiga, mampu melakukan rekapitulasi kehadiran pegawai. Yang keempat, mampu untuk melakukan laporan akhir data pegawai beserta data kehadiran pegawai berdasarkan waktu tertentu. Selanjutnya yaitu use case diagram. Pada use case diagram ini menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh sistem yang akan dibangun dan siapa yang akan berinteraksi dengan sistem. Use case diagram menjadi dokumen kesepakatan antara the customer, user, dan developer. Berikut adalah
use case diagram untuk administrasi pegawai. Selanjutnya ada use case diagram untuk absensi pegawai. Selanjutnya adalah rancangan activity diagram. Perancangan diagram activity dari aplikasi absensi pegawai ini dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, prosedur perancangan sistem. Prosedur perancangan sistem yang diusulkan terbagi menjadi 5. Yang pertama, pegawai melakukan proses pengabsenan selama 2 kali. Pertama untuk proses kedatangan, sedangkan yang kedua untuk proses kepulangan. Lalu, pada saat karyawan melakukan proses pengabsenan yang pertama, aplikasi absensi ini akan memeriksa apakah data pegawai tersebut sudah terdaftar dalam aplikasi ini. Yang ketiga, untuk karyawan yang belum terdaftar, maka admin pengelola akan mendaftarkan data karyawan. Lalu, pada proses pengabsenan akan dibagi menjadi 5 kategori absen, yaitu masuk, telat, pulang cepat, sakit, dan tanpa keterangan. Dan yang terakhir, sistem akan mencetak laporan data karyawan dan data absensi yang nantinya akan dilaporkan pada manajer personalia untuk divalidasi. Perancangan perangkat lunak. Perancangan database yang dibuat penulis terdiri dari normalisasi, ERD, dan struktur data. Perancangan perangkat lunak. Perancangan database yang dibuat penulis terdiri dari normalisasi, ERD, dan struktur data. Selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi di sini terdiri dari 3. Yang pertama anormalis from atau tidak normal, yang kedua freeze normal from, dan yang ketiga second normal from. Dan berikut tampilan normalisasi anormalis from atau tidak normal. Selanjutnya yaitu yang kedua normalisasi freeze normal from, berikut tampilannya. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu normalisasi second normal from, berikut tampilannya. Selanjutnya yaitu entity relationship diagram atau IRD. Bentuk IRD yang telah ternormalisasi adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram ini digunakan untuk menggambarkan desain statis dari sistem yang akan dibangun yang memperlihatkan himpunan kelas antarmuka, kolaborasi, dan relasi yang terdapat dalam aplikasi absensi ini. Kelas diagram sistem absensi pegawai ini dapat dilihat di bawah ini. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram menjelaskan secara detail urutan proses yang dilakukan dalam sistem untuk mencapai tujuan dari use case. Dalam pengembangan sistem ini, ada beberapa sequence diagram antara lainnya, yaitu yang pertama, sequence diagram login admin. Pada sequence diagram ini dijelaskan bagaimana aktor berinteraksi dengan sistem agar aktor tersebut dapat melakukan proses login ke dalam sistem aplikasi absensi. Yang kedua yaitu sequence diagram administrasi login admin. Pada sequence diagram ini dijelaskan bagaimana aktor harus melakukan pendaftaran username dan password sebelum aktor tersebut melakukan proses login. Dan yang ketiga yaitu sequence diagram cetak pegawai. Pada sequence diagram ini dijelaskan bagaimana aktor, admin atau staf personalia mencetak kartu ID untuk setiap masing-masing pegawai yang telah terdaftar pada sistem aplikasi ini. Yang keempat yaitu sequence diagram data bagian. Pada sequence diagram ini dijelaskan bagaimana aktor mendaftarkan data bagian ke dalam aplikasi absensi ini. Dan yang kelima yaitu sequence diagram data jabatan. Pada sequence ini dijelaskan bagaimana aktor mendaftarkan data jabatan ke dalam aplikasi absensi ini. Selanjutnya yang keenam yaitu sequence diagram data pegawai. Pada sequence diagram ini dijelaskan bagaimana aktor mendaftarkan data pegawai ke dalam aplikasi absensi ini. Yang ketujuh, sequence diagram informasi histori absensi. Pada sequence diagram ini dijelaskan bagaimana aktor mencari data absensi pegawai dan menampilkannya serta melaporkannya untuk proses validasi ke bagian manajemen personalia. Dan yang ketujuh yaitu sequence diagram mencetak data pegawai.
Pada sequence diagram ini dijelaskan bagaimana aktor mencari data pegawai dan menampilkannya, serta melaporkannya untuk proses validasi ke bagian manajemen personalia. Dan yang kedelapan, sequence diagram presensi pegawai. Pada sequence diagram ini dijelaskan bagaimana aktor atau pegawai melakukan proses absensi dalam waktu sehari, baik ketika datang dan pulang. Jadwal implementasi 1. Tampilan menu login. Ada username, kemudian ada password. Yang kedua ada tampilan menu utama, yaitu menu pegawai, laporan pegawai, menu absensi, dan laporan absensi. Kemudian yang ketiga, tampilan menu pegawai, berikut from data pegawai. Kemudian yang keempat, tampilan menu bagian, berikut gambar from nama bagian. Kemudian yang kelima, tampilan menu jabatan, berikut from jabatan pegawai. Kemudian yang keenam, tampilan menu kode absen, berikut from keterangan absen. Yang ketujuh, tampilan menu cek kartu ID, berikut from cetak kartu. Kemudian yang kedelapan, tampilan menu login admin, berikut from login admin. Yang kesembilan, tampilan menu laporan pegawai, berikut from laporan pegawai. Kemudian yang ke-10, tampilan menu laporan absensi, berikut laporan absensi pegawai. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Penambahan sistem barcode dilakukan agar tingkat kesalahan dalam absensi dapat diminimalisir dan dapat memberikan pelayanan lebih baik. Sistem yang baru akan lebih memudahkan proses kontrol absensi terhadap kehadiran karyawan dan mampu memberikan laporan akhir absensi yang dibutuhkan, memudahkan dalam pendataan karena adanya interface aplikasi dan penggunaannya yang user-friendly. Saran: bagi yang berminat untuk mengembangkan aplikasi ini, sebaiknya dilakukan dengan metode lain. Kemudian untuk pengembangan selanjutnya diharapkan bisa diterapkan pada semua operating system. Harus dilakukan pelatihan bagi admin, terutama yang menggunakan aplikasi ini, dan adanya petugas khusus yang akan memelihara aplikasi ini sehingga kinerja aplikasi ini dapat berjalan dengan baik. Database sistem ini minimal 1 atau 2 minggu sekali di backup oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap sistem tersebut. Kemudian untuk implementasi awal 1-2 bulan pertama, setiap hari database harus dikontrol untuk menghindari ketidakteraturan database. Saya Dini, perwakilan dari kelompok 3. Demikian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.